Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, amin. Jadi ceritanya tadi itu saya pergi ke pasar dan ini pertama kali saya belanja ke pasar itu. Biasanya saya itu nggak pernah ya belanja ke pasar itu. Paling saya kalau pergi ke pasar itu sekali setahun, mungkin terkadang hanya pas mau dekat-dekat lebaran aja. Saya nggak tahu ya tadi malam itu saya mimpi apa, tiba-tiba tadi pagi saya kepengen belanja ke pasar itu. Padahal selama ini saya nggak pernah ya belanja ke pasar itu. Jadi tadi pas saya belanja saya itu kaget sekali, soalnya di sana ikannya itu murah-murah, separuh dari harga yang biasa saya beli di pasar biasa saya belanja. Ya, yang namanya juga emak-emak ya, kalau melihat yang murah-murah, barang-barang murah, pasti bawaannya ingin belanja banyak. Tapi saya tetap ya mengontrol diri saya agar saya itu belanjanya nggak berlebihan. Jadi sekarang ini saya lagi nyusunin ikan-ikan ya. Ini ikannya kayaknya nggak muat ya, jadi saya mau pergi potong dulu. Dan ini udah saya potong-potong ya, biar muat dalam toplesnya. Tadinya itu saya pengen sih buat video saat membersihkan ikan, tapi setelah saya pikir-pikir, takutnya nanti saya kena hujat ya sama netizen. Ya, namanya juga netizen, terkadang hal kecil aja mereka itu bisa berkomentar, kita itu sampai nggak enak hati saat membaca. Tapi ya udahlah ya, kita nggak usah membahas soal netizen. Belanja kali ini kayaknya saya hilaf deh, soalnya ini setelah saya perhatikan banyak juga ya menu yang saya beli. Soalnya biasanya saya kalau belanja mingguan beli ikan itu 2 atau 3 jenis aja. Ini setelah saya perhatikan ternyata ada beberapa macam ikan yang saya beli ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, soalnya ikannya itu murah meriah. Kapan lagi coba bisa belanja ikan murah-murah begitu? Tapi sebetulnya di sini saya yang salah ya. Sebetulnya tetangga saya itu udah sering ngomong ya ke saya, belanja di pasar itu ikannya murah-murah. Hanya saja selama ini saya nggak mau dengar ya omongan mereka. Bukannya nggak mau dengar sih, tapi lebih tepatnya saya itu pergi agak sedikit malas. Soalnya pasar itu lumayan jauh dari rumah saya. Apalagi kalau mau mendapatkan ikan murah itu ada jam-jam tertentunya. Terkadang saya itu nggak bisa ya jam-jam tertentu itu untuk pergi ke pasar, karena terkadang saya juga ada kerja dadakan. Tadi pun saya pergi belanja juga dadakan ya, juga tidak direncanakan. Karena saya ada urusan mendadak, jadi tadi pas kebetulan saya melewati itu pasar. Terus kebetulan juga saya lagi megang uang di tangan walaupun nggak banyak ya. Jadi saya juga ingat tuh kata tetangga, ikan di situ murah-murah. Makanya tadi saya memutuskan untuk mampir ke pasar itu. Apalagi kebetulan kulkas saya itu kosong dan yang harusnya itu saya belanjanya besok pagi ya. Jadi hari ini saya udah belanja. Ya udah deh, mumpung saya itu memang udah waktunya belanja mingguan, akhirnya saya belanja aja di situ. Jadi besok pagi saya nggak harus ke pasar yang biasa saya belanja. Tapi saya sudah memutuskan ya, mulai sekarang sampai besok-besoknya saya akan belanja di pasar itu setiap minggunya. Soalnya harga ikan di pasar itu separuh dari harga ikan di pasar yang biasa saya belanja. Oh ya, jangan salfok ya dengan wajah saya yang putih merona. Soalnya itu hanya efek kamera ya, apalagi saya itu pakai bedak ya, jadi kelihatannya wajah saya itu putih merona. Padahal nggak seputih itu ya aslinya. Tapi kalau hitam juga enggak ya, putih juga enggak, hitam juga enggak, tapi biasa aja. Jadi hanya karena efek kamera wajah saya itu terlihat putih mulus dan cantik, padahal aslinya jauh ya. Ya udah, kita nggak usah ya membahas soal wajah saya, yang kita bahas itu cukup soal belanjaannya aja. Selain beli ikan, tadi saya juga belanja ya beberapa jenis sayuran. Kalau soal sayuran, saya kurang bisa ya membandingkannya, soalnya tadi nggak ada sayuran yang harga 35.000. Biasanya kan saya beli sayur itu harga 35.000, kalau tadi saya beli sayurannya itu 5.000 satu bungkus. Ini dia ya jenis menu yang saya beli kali ini. Ada ikan tongkol, ada sotong, ada ikan patin, ada ikan serai, ati ayam, dan juga ayamnya sendiri. Biasanya saya nggak pernah ya beli ati ayam, ini pertama kalinya saya beli ati ayam. Dan ini sayurannya ada terong, ada kacang panjang, ada buncis, ada sayur kol, sayur bayam, dan ini sisa sayur kol yang di dalam toples. Saya juga beli daun sup, bawang merah, dan tahu. Kalau tahu dan daun sup itu memang harganya sama aja ya, Rp2.000 dan tahunya Rp5.000. Setelah saya lihat-lihat, kayaknya sih sayurannya juga memang lebih murah di pasar itu. Soalnya buncis sebanyak ini, sayur kol sebanyak ini, per satu bungkusnya itu Rp5.000. Beda ya dengan kacang panjang dan sayur bayam, karena itu belinya per ikat. Tapi walaupun sama-sama per ikat, biasanya kalau di pasar yang biasa saya belanja Rp3.000, kalau di pasar tadi hanya Rp2.000 saja. Ya, walaupun perbedaannya hanya Rp1.000, tapi tetap lumayan ya. Ya, namanya juga hitungan emak-emak. Rp1.000 itu hanya perbedaan di sayurnya aja. Kalau di ikannya, wow, lumayan jauh perbedaannya. Tadi kan saya beli ikan tongkol juga ya. Kalau di pasar biasanya saya beli ikan tongkol itu setengah kilo Rp20.000. Tapi tadi saya beli ikan tongkolnya itu Rp20.000 1 kilo. Berarti harganya itu separuh ya. Kalau saya beli setengah kilo hanya Rp10.000. Lumayan kan beda harganya. Tapi kalau ayam kayaknya standar ya, di mana-mana sama, paling bedanya Rp1.000 Rp2.000. Itu pun tergantung ya.
Harga ayam kalau lagi mahal ya mahal, kalau lagi murah ya tetap murah. Dan saya mengakalinya kalau ayam lagi mahal, saya nggak beli ayam. Nanti kalau ayam udah murah, baru saya beli ayam. Ini saya udah selesai ya beres-beres untuk sayuran, untuk ayam. Jadi sekarang waktunya saya nutup-nutupin dan langsung masukkan ke kulkas. Hari ini video saya singkat aja ya, soalnya video saya hari ini hanya bagian merapikan ikan dan sayuran. Ya walaupun singkat, yang penting setiap harinya saya berusaha ya untuk membuat satu video. Untuk teman-teman yang masih ragu membuat konten tapi hatinya itu pengen sekali buat konten, ayo kita mulai dari sekarang. Kita coba membuat konten dari hal kecil aja, yaitu entah menyuci piring atau memasak. Nggak usah ragu-ragu lagi, soalnya kalau nggak dari sekarang kita mencoba, kapan lagi? Membuat konten ini tidak hanya sekedar untuk iseng aja. Selain bisa mengisi waktu luang, kita juga bisa menghasilkan cuan. Tapi satu pesan saya, kalau ingin mengharapkan cuan, jangan terlalu berharap lebih. Ya, kita harus berjuang dulu, berusaha dulu, tidak bisa langsung mendapatkan cuan. Karena segala sesuatunya itu harus dimulai dari nol. Ibarat kata, sesuatu yang besar tidak akan pernah datang dengan mudah, melainkan dengan perjuangan dan pengorbanan. Teruslah berjuang hingga nanti kamu bisa jadi pemenang. Waduh, kok saya kesannya malah jadi seperti menggurui ya. Mohon maaf ya, di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui. Saya hanya berniat untuk memberi semangat. Soalnya ada beberapa subscriber yang mend-DM saya. Dia ngomong gini, "Kak, aku juga mau seperti kakak membuat konten. Tapi aku bingung mau konten apa, mulainya di mana, dan caranya bagaimana." Caranya itu gampang ya, kita belajar aja dan mencoba. Coba aja dari hal-hal kecil, yaitu seperti yang saya katakan tadi, mulai dari beberes rumah atau memasak. Buatlah konten sesuai hobi dan kemampuan kita, agar nanti kita tidak merasa bosan, tidak merasa jenuh, dan tidak merasa bingung. Soalnya membuat konten itu juga tidak semudah yang kita bayangkan. Banyak waktu yang akan terbuang, tapi menurut saya itu tidak akan terbuang sia-sia. Karena kita membutuhkan waktu untuk membuat konten dan juga mengedit konten. Soalnya membuat dan mengedit itu juga butuh waktu yang banyak ya. Tidak cukup 1-2 jam aja. Tapi setiap orang itu punya caranya masing-masing dan juga tidak akan sama. Tentunya beda tema, beda juga waktu yang dibutuhkan untuk pengambilan video, dan juga beda waktu untuk pengeditan video. Ya, tergantung tema kita masing-masing ya, mau tema apa. Oh ya, ini video saya udah mau berakhir, jadi saya nggak bisa menjelaskannya. Nanti kita bahas aja ya di lain video. Saya mau ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video saya. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe agar saya makin semangat untuk membuat videonya. Bye-bye teman-teman. Assalamualaikum.